Ustaz, bagaimana cara mengikhlaskan seseorang jika seorang itu tidak mencintai kita? Maksudnya gimana? Maksudnya ingin dilamar tapi ditolak terus, ya sudah, jangan maksa. Antum boleh berdoa, coba berdoa dulu, nggak ada masalah. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya supaya dia mencintaiku. Ya, antum boleh berdoa, tapi kalau kelihatannya sudah susah, ya susah menikah dengan orang tidak mencintai kita, itu susah. Kalau orang tidak mencintai kita, misalnya nikah dipaksa, akhirnya nanti pelayanannya dalam kehidupan rumah tangga tidak ikhlas. Sama, saya sering sampaikan, seorang laki kalau sudah nazar terhadap seorang wanita, dia tidak suka, jangan paksa menikah dengan wanita tersebut. Saya kasihan sudah nazar. Nanti kalau kita nikah dan dalam kondisi kita tidak cinta kepada dia, khawatirnya kita menzalimi dia. Akhirnya kita sering bentak-bentak, akhirnya kita tidak belikan hadiah, tidak belikan perhiasan. Kenapa? Kita tidak cinta. Ya. Makanya di antara sunnah adalah melihat. Fanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi SAW, lihatlah perkara yang memotivasi engkau untuk menikah. Dengan melihat sang wanita kita tertarik, maka lebih langgeng pernikahan tersebut. Ya. Maka kalau seorang wanita sudah tidak cinta sama kita, ya sudah, diikhlaskan saja. Ya. Berdoa boleh, tapi kita bilang kebahagiaan bukan harus sama dia. Ya. Dan cinta itu bisa datang dan pergi. Ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jatuhkanlah cintaku kepada wanita lain. Ya. Berdoa kepada Allah. Yang mengatur hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya seorang ikhwan, saya sudah nazar dan dalam waktu dekat saya hendak mengkhidbahnya. Namun ketika saya tahu orang tua si akhwat meminta uang buat resepsinya di luar kemampuan keuangan saya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya harus bicara baik-baik dengan pihak keluarga si akhwat, jujur, atau saya utang, tapi utangnya tersebut sebesar 30% dari yang diminta, atau cari akhwat yang lain? Cari-cari itu nggak gampang, ya. Emang gampang cari akhwat yang lain. Meskipun banyak bunga bertaburan, ya. Tetapi kumbang juga banyak yang mencari. Kalau bisa jujur sama apa namanya? Kalau itu memang wajar. Saya kala sang pihak suami atau calon mertua meminta uang untuk resepsi dan itu wajar, maka Anda hutang tidak mengapa. Anda hutang tidak mengapa, ya. Tapi kalau memang di luar kewajaran, maka sampaikan kemampuan saya tidak mampu, saya cuma sekian-sekian, ya. Bicarakan, diskusikan sama mertua. Semoga mertua mengerti, ya. Ya, selanjutnya nanti lihat dulu, ya, bagaimana hasilnya. Ya. Tapi kalau apa namanya, kalau itu permintaannya wajar, ya, tidak mengapa. Saya rasa, ya, berhutang, ya. Kalau memang di luar kewajaran dan kita merasa tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, maka hendaknya jujur, sampaikan kepada calon mertua. Boleh kalau sudah cocok sama sang akhwat, ya, enggak usah lagi cari-cari yang lain. Ustaz, saya ingin menikah tapi penghasilan saya masih sedikit. Saran Ustaz untuk saya puasa. Kalau belum mampu, maka kata Nabi apa? Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Barang saya tidak mampu, maka hendaknya apa? Berpuasa. Berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan rezeki. Bahkan sebagian ulama berfatwa, kalau ada lelaki ingin menikah, ternyata dia tidak mampu, dia boleh terima zakat. Ya, karena makanya kalau ada uang zakat, kita tahu ada orang ikhwan rajin pengajian, kemudian dia ingin menikah namun tidak mampu, kekurangan bayar mahar, kekurangan bayar apa namanya resepsi, kekurangan, tidak apa-apa kita kasih uang zakat, ya, selama itu perkara yang wajar, ya, si uang zakat karena kita membantu dia untuk menjaga harga dirinya. Ya. Tapi seorang bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan rezeki. Kalau ternyata dia sudah punya kemampuan tersebut bukan berarti harus punya rumah pribadi, tidak harus. Yang penting sudah bisa sewa rumah, sudah bisa beli motor, ya. Udah melamar. Kalau ditolak ya sudah, itu ya resiko. Kalau diterima alhamdulillah. Tidak semua calon mertua kemudian melihat materi, ya. Ada yang penting dia lihat anaknya soleh, dia serahkan anaknya, ya. Saat ini saya sedang bertaaruf dengan akhwat yang berbeda domisili cukup jauh dan calon mertua mengajukan syarat saya harus berpindah domisili dan orang tua saya sedikit keberatan. Bagaimana harus bersikap karena saya merasa cocok dengan akhwat tersebut. Coba tawar, enggak apa-apa, tawar syarat tersebut, ya. Bagaimana kalau syarat ini kita pending dulu begitu, ya. Karena orang tua saya begini, ya ngobrol lah, jangan langsung putus asa, ngobrol dulu, ya. Ya apa namanya, ngobrol sama calon mertua, tunjukkan kesungguhan, tunjukkan keseriusan, ya.
Saya juga harus berbakti sama orang tua saya. Insya Allah setiap lebaran saya pulang ke situ misalnya. Jangan langsung mundur, ngobrol dulu sama calon mertua ya. Laki-laki itu jangan langsung lemes gitu ya, harus apa? Harus berjuang dulu ya. Nanti kalau semua nggak bisa ya baru cari akhwat yang lain.